Iya Bu, benar. Jadi ini banyak pilihan nih, apalagi RRI, tinggal milih baik. Nah, salah satu kelebihannya juga RRI ini kan bisa didengar di seluruh Indonesia. Juni dan kawan-kawan juga bisa pilih ya, pilih benar RRI Mano. Nah, dari Jakarta, dari Lampung, tinggal dipilih ya. Ada menunya ya. Sudah download semua ya? Sudah. RRI digitalnya ya? Oke. Yalah Monce, itu kita nak denger lagu dulu ya. Sebelum kita lanjut obrolan kita di Anjang Sana Pagi ini, edisi Rabu ya, 13 Februari 2025. Tetap di sini sahabat budaya di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, dengar ke yang ini. Ya sahabat budaya di mana berada, kita lanjut lagi masih dalam acara Anjang Sana dari Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Lebih kurang 15 menit ke depan lagi ya kita berbicara pagi ini mengenai peringatan Hari Radio Internasional. Aduh yang nak nelpon lagi ini kakek adik-adik ya. Kita terus dulu yang penelpon berikut ya, yang nak bergabung di line telepon kita di 35165. Nggak sabar lagi dia. Assalamualaikum, selamat pagi, bisa Anjang Sana. Nah terputus ya, mohon maaf untuk yang baru ngobongi kita tadi di 35166. Pacak dicoba lagi di line telepon kita ya. Oke. Nah mengenai peringatan Hari Radio Sedunia ini sendiri atau World Radio Day diperingati setiap tanggal 13 Februari. Ini pertama kali diusul ke sahabat budaya oleh negara Spanyol di bulan September 2010 dengan dukungan dari Asosiasi Penyiaran di seluruh dunia. Maksudnya hari ini diterima dengan suara bulat, hal tersebut ya maksudnya diterima dengan suara bulat oleh negara-negara anggota UNESCO pada bulan November 2011 dan melansir laman National Today pada tahun 2011 pada sesi ke-36 Konferensi Umum UNESCO tanggal 13 Februari ditetapkan sebagai Hari Radio Sedunia. Tanggal ini dipilih oleh Direktur Jenderal UNESCO karena merupakan tanggal peringatan berdirinya Layanan Penyiaran Internasional PBB yang didirikan pada 13 Februari 1946. Jadi itu sahabat budaya sekelumit mengenai sejarah peringatan Hari Radio Sedunia atau World Radio Day ya. Kita balik lagi ke Rewang Cialisa, adik-adik magang dari STIS ini ya, mengenai peringatan Hari Radio ini sendiri. Saya ke Nur dulu. Nur, kalau Nur ketika mendengarkan radio lebih memilih ke program acara apa misalnya? Hiburan ataupun acara dialog atau gimana yang sering didengar? Kalau Nur sendiri lebih ke hiburan sih Bu. Karena cek bukan cek, pun cek ya. Pakai cek kayak gitu. Lebih ke hiburan cek karena ya lebih seru be kalau ngelihatnya cek itu. Tapi tidak menyampingkan untuk mendapatkan informasi dari dialog ya, acara dialog misalnya, karena ini penting juga biar ada pengetahuan gitu ya. Dan oke, kalau yang nak bergabung tadi di 351656 Cik Lisa tunggu ke juga ya di Anjang Sana kita pagi ini. Cik Lisa nak beralih ke Juni. Kalau Juni lebih memilih ke program siaran apa tuh ketika mendengarkan radio. Terus yang didengar kan misalnya RRI Pro 1, Pro 2 atau Pro 4 nih. Oke. Kalau untuk Juni sih lebih ke Pro 2 sih Bu. Sesuai usia ya. Iya, Tapi jangan melupakan budaya untuk dengar Pro 4 ya. Oke. Karena sih kalau menurut Juni itu di Pro 2 tuh lebih ke budaya modern. Untuk anak-anak muda di zaman sekarang kan kayak kaum Gen Z terutama untuk Juni sendiri dan kawan-kawan mungkin ya lebih suka di Pro 2. Tapi ialah kata Cik Lisa tadi tidak melupakan kebudayaan tadi. Harus tahu juga ya program yang lain. Harus seimbang kayak tadi. Oke, itu jadi Cik dari Juni sih. Oke, kalau Fitri
kan di Pro 4 ini kan program siaran budayanya lebih khusus ke budaya. Otomatis lagunya lagu daerah ya. Dak jauh-jauh dari Sumsel be banyak lagu dari daerah Lampung, Semende, Muara Enim ya. Nah, melihat keberagaman ini menurut Fitri bagaimana mengenai perkembangan budaya yang berlangsung hingga saat ini melalui lagu ataupun seni lainnya. Oke, Cek, kalau Dekat ke dikit mic-nya. Nah, iya. Oke, kalau menurut Fitri sendiri sih perkembangannya itu sudah lumayan bagus ya buat di Palembang ini. Karena anak muda sekarang itu lah sudah mulai melek tentang budaya. Tidak lagi yang mengesampingkan budaya tapi juga sudah melek nih, Cek, bisa lihat. Jangan melek nyingonian ya. Iya, nyingonian. Kalau melek enggak nyingong. Iya, ini nggak, Cek, maksudnya tuh, Cek, kayak Iya, budaya-budaya, iya. kayak lagu budaya di Palembang kayak ini, Cek. Oke. Kalau Septina ngomong enggak? Kaget baik gentian ya, tapi gitulah nah bisa cara kita ya. Dan kalau ngomong ke soal seni budaya ini tentunya beragam. Kita kan jinggo juga ya banyak sekarang lagu-lagu daerah yang terus dibuat inovasi lagu-lagunya bagus-bagus ya. Kalau menurut Nur Cak Mano nih dengan perkembangan musik terutama untuk lagu-lagu daerah nih? Kalau menurut Nur sendiri sih perkembangannya lumayan cukup pesat ya. Dari yang kayak dari daerah nih sekarang lah sudah baca di inovasi ke modern juga dari sehingga inovasinya tuh lebih bagus gitu Bu Ca. Jadi terus berkembang ya Iya, dunia musik benar. seni ya yang ada di daerah Sumsel ini terutama melalui lagu-lagu daerah ya. Iya. Jadi apalagi setelah magang di sini jadi tahu oh ini ya siaran Pro 1 Pro 2 beda-beda ya Iya, ada Cek, segmennya jadi tahu mengenai budaya yang kita miliki. Mungkin kemarin kan agak-agak nggak aware lah ya. Nah, harapan Juni Cak Mano mengenai perkembangan dunia radio yang terjadi hingga saat ini. Oke, kalau harapan Juni sendiri, Cek, terutama untuk generasi muda kan, di zaman sekarang nih kan radio ini sangat minim sekali minatnya untuk kaum-kaum muda. Banyak yang kasarnya itu kayak orang tua, lebih ke orang-orang gitu Pak, yang punya radio. Tapi ada orang-orang tertentu yang Iya. suka dengar radio, tidak semuanya kan. Iya, harapan Minatnya. Juni, iya, harapan Juni sih lebih anak-anak muda nih lebih mengenal lagi tentang radio nih, terutama kan di radio sekarang sudah kayak ada radio digital, kayak visualnya itu sudah ada kayak itu, ada Tinggal milih ya. tidak ada cuman suara saja, sudah ada visualnya, gambarnya, jadi tidak boring lah mendengar radio itu saja sih, Cek, mungkin. Oke, yang jelas diharapkan kedepannya radio terus bisa diterima oleh masyarakat, terutama kaum milenial ya, agar lebih cinta lagi ya dengan radio dan juga media lainnya. Apalagi sekarang pesatnya media sosial ya. Iya, Oke. benar sekali. Banyak nih konten-konten tinggal milih baik. Kalau Fitri gimana nih selaku anak muda ataupun Gen Z melihat perkembangan dunia dari khususnya dari radio ya juga dikaitkan dengan media yang lainnya nih kalau menurut Fitri. Kalau menurut Fitri sendiri ini, Cek, kalau mengikuti perkembangan zaman ini radio sudah sangat bagus nih, Cek, karena kan dengan dukungan media digital seperti pakai media sosial nih. Kayak ini kan udah digital ada, YouTube bisa dilihat juga ya. Iya, Cek, benar. Dengan radio di RRI sendiri sudah kan memiliki aplikasinya nih, Cek, yang RRI digital dan juga dengan media sosial seperti TikTok, Instagram itu juga bisa membuat anak muda itu mengikuti perkembangan radio, Cek. Jadi sesuai dengan zamannya tentunya RRI terus maju ya sehingga lebih bisa diterima oleh masyarakat, tidak tertutup melalui media sosial yang lain ya, IG ataupun konten-konten yang lain ya. Iya, benar, Cek. Kagak dibantu ya kita buat ini ya konten ya. Iya, kita buat konten. Iyalah kalau Nur, cek mana Nur? Kalau dari Nur sendiri sih dengan berkembangnya teknologi tentunya radio sekarang berkembang mengikuti zamannya juga sehingga harus, sehingga
anak muda tuh nggak menonton dengeri dari radio aja, tapi sekarang dengan visual juga. Jadi salah satu kelebihan ataupun mengikuti perkembangan zaman, kalau dulu radio cuma bisa didengar baik, sekarang kita pacak jingok di YouTube langsung. Cak sekarang ya kawan-kawan pacak jingok kita lagi ngobrol di live YouTube channel Perempat Sahabat Budaya. Yalah sahabat budaya, kalau ngomong ke mengenai hari radio ini ataupun hari radio internasional ini, radio sendiri merupakan media yang penggunanya terus berlanjut dari waktu ke waktu. Radio merupakan platform untuk menyediakan informasi, mendidik masyarakat, memungkinkan ekspresi lintas budaya, dan tentu saja memutar semua musik favorit yang disenangi oleh pendengar. Apalagi sekarang banyak pilihan ya. Jadi tidak peduli seberapa majunya teknologi, radio merupakan media yang tidak tergantikan, dan insya Allah terutama untuk RRI ya bisa terus maju dan mendapat tempat di hati masyarakat, dan tentunya ke depan akan lebih sukses lagi, amin. Dan sekarang saatnya kita undur diri ya untuk acara ini, untuk adik-adik dari Stisipol Palembang ya sudah bergabung ataupun ngawan Cek Lisa pagi ini di acara yang sana. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya lagi dengan tugas-tugas berikut ya. Semoga sukses. Oke sahabat budaya, tetap di sini di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.